Salafi Wahabi dihujat? Ada apa? Seperti biasa, sebelum beropini dengan opini yang gila, mari kita perhatikan opini-opini yang juga gila yang ramai di jagat maya. Baik dalam bentuk artikel seperti yang Okgil tampilkan di sampul depan, juga dalam bentuk video, yang tidak kalah banyak dan ramainya. Sebelum beropini lebih jauh, kita harus tahu dulu, sesungguhnya, siapa yang dilabeli dengan Salafi Wahabi. Kemudian baru kita menganalisis apa tujuan hujatan ini. Siapakah yang takut kalau faham Salafi Wahabi ini terus berkembang? Siapa yang untung dan siapa yang rugi? Yang mereka juluki sebagai Salafi Wahabi adalah para ulama, ustadz dan dai yang mengajak memurnikan tauhid dari syirik dan memurnikan ibadah dari bid'ah. Julukan ini juga disematkan kepada Arab Saudi sebagai negara Wahabi dan ulama-ulamanya sebagai ulama Wahabi. Setelah tahu siapa yang dilabeli Salafi Wahabi ini, marilah kita menelisik siapa yang secara masif menghujat Salafi Wahabi. Sangat mudah mengetahuinya, cukup dengan mengetik di Google atau YouTube, kita langsung tahu siapa mereka. Mereka adalah sebagian orang yang mengaku golongan Aswaja, golongan tarekat Sufi, Syiah dan juga golongan pergerakan serta golongan liberal. Lalu apa motivasi mereka memusuhi dan menghujat Salafi Wahabi? Karena pada dasarnya Salafi Wahabi bukan sebuah organisasi, bukan sebuah perusahaan yang menginginkan keuntungan duniawi, dan juga bukan merupakan suatu bentuk negara yang ingin menginvasi negara lain. Akan tetapi Salafi Wahabi adalah gerakan pembaharuan pemikiran dalam beragama Islam. Karena saat ini, keimanan dan akidah sebagian kaum muslimin telah teracuni oleh kesyirikan dan ibadahnya sudah diwarnai kebid'ahan. Salafi Wahabi mengajak kaum muslimin untuk beragama sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum beragama. Mencontoh mereka dan dua generasi setelahnya, yaitu tabi'in dan tabi'it tabi'in. Seperti aliran air yang jernih yang berasal dari mata air yang suci dan bersih dari pegunungan. Semakin menuju muara, kualitas air semakin jelek. Karena terkontaminasi oleh zat-zat lain, seperti sampah, sabun, pestisida dan juga oli dari bengkel. Mengapa ada orang membenci orang lain yang mencari dan meminum air yang suci, bersih dan segar dari mata air pegunungan, sementara ia juga minum air tapi dari air sungai yang sudah terkontaminasi? Ada beberapa jawaban yang sangat mungkin, yaitu mereka membenci seseorang meminum air bersih dan menyenangi ia meminum air kotor, adalah karena mereka mendapatkan keuntungan ketika orang ini sakit. Sebaliknya, jika orang ini menjadi sehat karena ia meminum air yang suci, bersih dan segar, ia merasa dirugikan. Karena jika tidak ada untung dan ruginya, mengapa mereka begitu giat menghujat dan memfitnah Salafi Wahabi? Atau mungkin karena mereka merasa disalahkan, lalu mereka bersikap reaktif yang berlebihan. Padahal seharusnya hal ini bisa didiskusikan untuk bisa saling memahami perbedaan. Tidak perlu sampai menimbulkan hujatan, tindakan kekerasan, bahkan sampai perpecahan. Ini bisa dilakukan tapi sepertinya agak sulit. Karena yang satu berpendapat jika mau minum harus air yang suci dan bersih, sedangkan yang satunya lagi berpendapat, tidak mengapa minum air yang sudah terkontaminasi, yang penting terlihat bening. Jika diskusi dapat dilaksanakan, maka itu sangat baik untuk mencerdaskan umat Islam. Karena umat Islam akan mengetahui mana air yang hanya sekedar bening dan mana air yang benar-benar suci dan bersih serta menyehatkan. Jika akhirnya banyak umat Islam yang sadar akan air yang suci, bersih dan menyehatkan, lalu mengapa masih saja ada yang menginginkan air yang terkontaminasi yang menyebabkan pertentangan dan perpecahan di kalangan umat Islam? Padahal air yang suci bersih sangat mudah mencari dan juga mudah untuk memahaminya, tidak rumit. Pastilah ada yang bermain di belakang ini. Yaitu kelompok yang tidak menginginkan umat Islam bersatu, kuat dan bangkit. Dulu, kolonialis Inggris sangat takut dengan gerakan pemurnian tauhid ini, karena muslim yang bertauhid, ia pasti sangat tangguh dalam membela keadilan dan memberantas kezoliman. Yang dilakukan mereka para antek-antek kolonialis adalah, melabeli syariat yang suci laksana air pegunungan dengan sesuatu yang menakutkan, seperti radikal, teroris dan lain sebagainya. Dan melabeli syariat yang terkontaminasi oleh adat, budaya dan tren kekinian dengan sesuatu yang terlihat menarik seperti kebebasan berpikir, tidak kolot, pemersatu dan lain-lain. Sekarang, kelompok New Kolonialis ini juga masih punya sifat dan tujuan yang sama. Bedanya mereka tidak tampak, karena bersembunyi di balik baju sebagian kelompok-kelompok yang terkadang juga punya label Islam.